Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa dianugerahkan rezeki yang sangat melimpah. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat memprihatinkan, di mana kejadian itu terjadi kepada seorang wanita yang berparas sangat cantik. Dan dia adalah seorang karyawati di salah satu badan usaha milik negara di Kabupaten Tapanuli Tengah. Si wanita tersebut ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak bernapas. Dia mengalami luka yang cukup parah di bagian lehernya. Dan dirinya juga ditemukan dalam posisi yang telentang dengan terikat seutas tali di pergelangan tangan sampai kedua kakinya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, kejadian tersebut terjadi di sebuah kamar indekos dari korban, dan pelaku atas kebrutalan tersebut adalah sepasang suami dan istri yang tinggal bersebelahan dengan si wanita. Pada persoalan ini, para pelaku mengaku bahwa mereka melakukan tindakan eksekusi itu lantaran korban tidak memberikan sejumlah uang yang mereka minta. Dia menolak memberikan pinjaman senilai Rp200.000 dan malah melontarkan perkataan yang sangat menyebalkan. Hingga hal itulah yang membuat kedua pelaku itu merasa sangat sakit hati. Mereka melakukan penghabisan nyawa tersebut sebagai upaya untuk menghukumnya karena sudah berlaku pelit dan tidak mau membantu kesusahan yang sedang mereka alami. Lalu bagaimana kronologis atas kisah tersebut? Dalam kesempatan ini saya akan menceritakannya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya dan kisah serupa tidak akan kembali terjadi kepada kita maupun keluarga terdekat kita. Si wanita yang menjadi korban tersebut bernama Santi Devi Malau yang berusia sekitar 25 tahun dan bertempat tinggal di desa Sibangun di Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara. Menurut keterangan yang disampaikan oleh pihak keluarga korban, Santi Devi diketahui bekerja sebagai seorang customer service di salah satu perusahaan perbankan. Di sana dia memilih hidup secara mandiri dan jauh dari kedua orang tuanya. Alasan awal yang dikemukakan oleh wanita muda itu memutuskan untuk bekerja adalah sebuah cara untuk mendapat penghidupan yang lebih baik. Dia ingin menjadi seorang anak yang berguna untuk kedua orang tuanya dan membawa mereka dari jurang kemiskinan. Dalam pengakuan dari beberapa rekan kerjanya, Devi Malau ternyata memiliki kepribadian yang sangat sopan dan berhati lembut. Dia juga selalu menggunakan tutur bahasa yang halus dan tidak pernah berperilaku tidak menyenangkan selama mereka bersama. Hingga kejadian yang terjadi terhadap wanita 25 tahun itu kemudian membuat mereka semua merasa bersedih dan sangat kehilangan sosoknya. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Devi menjadi korban atas kekejaman dari tetangga yang bersebelahan dengan kamar indekosnya. Sebab selama ini mereka tidak pernah mendengar bahwa temannya itu memiliki permasalahan apapun, apalagi sampai bertengkar ataupun terlibat pertikaian dengan tetangga terdekatnya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa si wanita memiliki banyak sekali musuh. Hal itu dipicu karena dia memiliki karier yang cukup cemerlang dan setiap tahun jabatannya selalu meningkat. Hingga hal tersebutlah yang kemungkinan besar menjadi faktor pendukung atas tragedi yang menimpanya. Dia terlibat sebuah peristiwa dengan tetangga dekatnya karena sebuah problematika hutang piutang yang terjadi di antara mereka. Kejadian ini pertama kali diceritakan oleh salah seorang karyawan ataupun atasan dari korban di tempatnya bekerja. Ketika itu dia merasa khawatir dengan Santi Devi sebab dia tidak juga datang ke kantor padahal waktu sudah menunjukkan jam 10 pagi. Sang atasan itu kemudian berinisiatif untuk menelpon ponsel dari Devi. Dia ingin mendengar penjelasan dari bawahannya itu kenapa tidak masuk bekerja. Akan tetapi setelah dihubungi beberapa kali Devi tidak menjawab panggilannya, pesan yang dikirimkannya juga tidak dibaca dan Devi seperti menghilang dengan begitu saja. Sang atasan tersebut kemudian meminta satu orang satpam untuk mendatangi indekosnya. Dia merasa ada sesuatu yang janggal sebab kejadian ini baru pertama kali dialami oleh Santi Devi. Biasanya dia selalu memberikan kabar ketika dirinya berhalangan masuk ataupun terlambat dan firasat dari atasan Santi Devi itu sebenarnya hanya menduga bahwa Santi Devi sedang sakit dan mungkin membutuhkan pertolongan. Hingga sesampainya si satpam tersebut di depan pintu indekos dari Devi, dia melihat bahwa kamarnya seolah sedang kosong dan seperti tidak ada kehidupan dari dalam.
Si satpam itu kemudian mengetuk pintunya dan dia memanggil namanya dengan cukup keras. Akan tetapi setelah beberapa lama menggedor pintu, dia tetap tidak mendapat jawaban dari keberadaannya di dalam. Si satpam itu kemudian merasa sedikit curiga ketika melihat lampu yang berada di luar kamar masih dalam keadaan yang menyala. Hingga dia kemudian memutuskan untuk mengintip satu celah lubang yang berada di jendela. Dan di sana dia melihat dengan samar-samar sosok dari wanita 25 tahun tersebut sedang terbaring di depan kamar mandi. Sang satpam itu kemudian meminta tolong ke beberapa warga untuk membantunya masuk ke dalam. Dia benar-benar sangat panik atas sebuah firasat yang buruk yang terjadi terhadap rekan kerjanya itu. Hingga beberapa warga kemudian silih bergantian datang, mereka semua akhirnya memutuskan untuk mendobrak pintu itu secara paksa. Dan sekitar 5 menit berikutnya, pintu yang terbuat dari triplek itu akhirnya bisa terbuka. Di sana beberapa orang termasuk si satpam itu akhirnya masuk ke dalam. Dan seketika itu sebuah penampakan yang sangat mengenaskan terlihat dengan sangat jelas dan mereka semua sampai bergidik terkejut atas apa yang terjadi di depan mata mereka. Di depan sebuah kamar mandi atau lebih tepatnya berada di sudut kanan dari kamar itu terlihat tubuh dari Santi Devi yang sudah terbujur kaku. Matanya melotot sampai keluar dan kaki serta tangannya sedang terikat oleh sebuah tali tambang. Di bagian leher dari tubuh korban juga terdapat luka yang sangat dalam dan mulutnya sampai mengeluarkan noda merah yang cukup banyak. Menurut keterangan yang disampaikan oleh si satpam di hadapan petugas kepolisian, ketika itu dia kemudian mencoba untuk menghampirinya dengan perlahan. Dirinya ingin mengetahui apakah tubuh tersebut memang adalah milik dari rekan kerjanya. Dia juga ingin memastikan bahwa korban masih bernapas atau sudah tidak bernyawa. Hingga setelah dia sudah berada di dekatnya, si satpam itu kemudian membalikan tubuh tersebut yang sedang tersungkup dan dia akhirnya menyadari bahwa korban sudah menemui ajalnya di sana. Singkat cerita, pihak kepolisian bersama dengan tim medis akhirnya sudah berada di tempat perkara. Mereka kemudian mengamankan kamar indekos itu dan langsung melakukan penyelidikan. Pada tubuh tersebut ditemukan bekas kekerasan fisik yang cukup signifikan. Di dalam lemarinya juga tidak ditemukan barang-barang berharga milik dari korban. Di sana para petugas kemudian mengidentifikasi bahwa ada tindakan kriminal yang terjadi dan tubuh dari Santi Devi selanjutnya dibawa ke rumah sakit Polri untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Sekitar beberapa jam kemudian setelah melakukan serangkaian pembedahan atas tubuh dari si wanita tersebut, para petugas akhirnya menyimpulkan bahwa korban sudah dalam keadaan yang tidak bernapas sekitar 8 jam sebelum ditemukan. Dia mengalami luka yang paling parah di bagian lehernya karena ada bekas jeratan yang cukup dalam. Dari sini pihak kepolisian juga bertindak sangat cepat dalam mengungkapkan kasus tersebut. Mereka kemudian meminta keterangan dari beberapa saksi di lokasi kejadian. Para penyidik itu juga meminta kesaksian dari beberapa rekan kerjanya termasuk atasannya. Hingga sebuah bukti atas apa yang sudah didapat oleh para petugas akhirnya mengarah pada sepasang suami dan istri. Mereka menjadi terduga pelaku karena kamarnya berdekatan dengan korban. Dan diketahui bahwa mereka berdua secara tiba-tiba sudah menghilang dari sana semenjak korban ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak bernapas. Selain itu ada sidik jari dari terduga pelaku yang berada di tubuh korban. Mereka benar-benar dicurigai menjadi dalang atas tragedi yang terjadi kepada karyawan bank tersebut. Hingga hal tersebutlah yang mendasari pihak kepolisian kemudian melakukan pencarian dan pengejaran terhadap keduanya. Mereka didapati tengah melarikan diri ke sebuah daerah yang cukup terpencil di Provinsi Sumatera Utara. Dan berselang beberapa jam kemudian sepasang suami dan istri itu akhirnya berhasil ditangkap. Mereka sama sekali tidak melakukan perlawanan apapun dan setelah sedikit diinterogasi oleh para anggota kepolisian, keduanya akhirnya mengakui semua perbuatan yang sudah mereka lakukan terhadap korban. Mereka selanjutnya dibawa ke kantor kepolisian di wilayah hukum di Tapanuli Tengah dan akan dilakukan interogasi yang lebih mendalam mengenai atas alasan melakukan perbuatan tersebut, hingga kronologis yang terjadi dalam eksekusi yang mereka lakukan. Dalam pengakuan dari kedua pelaku, mereka mengungkapkan bahwa kejadian yang terjadi benar-benar berada di luar kendali dan mereka merasa sangat menyesal atas kematian dari korban yang terjadi begitu saja.
Kedua sepasang suami istri itu masing-masing bernama Dimas Setiawan yang berusia sekitar 25 tahun dan istrinya bernama Nurmaya Nasution yang berusia sekitar 18 tahun. Sang istri yang terbilang masih sangat muda itu kemudian menceritakan awal mula atas tragedi tersebut terjadi. Ketika itu dia mengatakan bahwa rumah tangganya sedang mengalami guncangan ekonomi yang cukup hebat, di mana dia bersama dengan sang suami sama sekali tidak memiliki sedikit pun uang untuk menyambung kehidupan, tabungan pun kosong, dan mereka sedang mengalami rasa frustasi satu sama lain. Hingga Nurmaya kemudian memberanikan diri untuk meminjam ke beberapa saudara. Di sana dia tidak punya pilihan yang lain selain menggantungkan nasib ke orang lain. Akan tetapi para saudara dan keluarga dekatnya sama sekali tidak mau membantu kesusahan mereka. Sang suami juga seolah hanya diam saja ketika dia merengek kelaparan. Ketika itu Nurmaya kemudian bertemu dengan Santi Devi yang baru saja pulang bekerja. Di sana dia kemudian memiliki rencana untuk meminjam uang kepadanya, terlebih dirinya mengetahui bahwa si wanita adalah seorang pekerja di salah satu perusahaan keuangan yang ternama. Sekitar beberapa jam setelah Santi Devi sudah berada di dalam indekos, Nurmaya kemudian mengetuk pintu kamar dan memanggil-manggil namanya. Ketika itu sambutan dari Santi Devi juga terbilang sangat hangat. Dia kemudian menyuruhnya untuk masuk dan langsung menanyakan maksud tujuannya untuk bertamu. Menurut pengakuan dari Nurmaya di hadapan petugas kepolisian, pada saat itu dia langsung berkata bahwa dirinya sedang membutuhkan bantuan dan Nurmaya berkeinginan untuk meminjam uangnya sekitar Rp200.000. Namun Santi Devi mengaku bahwa dia hanya memiliki sisa uang senilai Rp20.000. Dia mengatakan bahwa belum sempat mengambil uang dan hanya tersisa segini. Selain itu, sikap dari Santi Devi menurut Nurmaya sangat dingin. Dia juga seolah langsung berubah sikap ketika dirinya mengutarakan permintaan tolong. Dari sini Nurmaya kemudian langsung kecewa dan benar-benar sangat marah. Dia langsung berpikiran buruk mengenai Santi Devi yang hanya beralasan ketika dimintai bantuan. Nurmaya juga beranggapan bahwa tidak mungkin Santi Devi hanya memiliki uang segitu padahal dia hidup sendirian dan sedang bekerja di perusahaan yang sangat besar. Hingga kekecewaan tersebut kemudian langsung diungkapkan Nurmaya kepada Santi Devi. Di sana terjadi keributan yang tidak dapat terhindarkan dan hal itu memicu perkataan kasar yang terlontar di antara keduanya. Dengan perasaan yang penuh dengan rasa dendam, Nurmaya kemudian pulang ke kamar indekosnya. Di sana dia bercerita kepada sang suami mengenai penghinaan yang didapat setelah mencoba meminta bantuan kepada tetangga dekatnya. Nurmaya juga mengatakan bahwa dia benar-benar sangat marah. Dirinya kemudian meminta sang suami untuk mendatanginya karena pernyataan yang dilontarkannya sangat menyakitkan. Dimas Setiawan yang mendengar kekecewaan dari istrinya kemudian ikut terpancing emosi. Di sana dia memang sedang berada dalam kondisi yang frustasi dan pemantik itu membuat dirinya semakin tidak terkendali. Tanpa berpikir terlebih dahulu, Dimas kemudian bergegas untuk mendatangi Santi Devi. Di sana dia bertekad untuk membalaskan dendam atas rasa sakit yang dialami oleh istrinya. Pada mulanya kamar dari Santi Devi kemudian digedor oleh Dimas dengan cukup keras. Setelah si wanita itu keluar, dia kemudian meminta penjelasan mengenai perkataannya yang sedikit menghina istrinya. Menurut pengakuan dari Dimas Setiawan, dia mengatakan bahwa ketika itu Santi Devi tidak mengakui bahwa dia sudah berkata kasar. Dia hanya mengutarakan bahwa dirinya sedang tidak memiliki uang di dompet sebab belum mengambilnya di bank. Santi Devi juga berkata bahwa dia akan memberikan pinjaman itu keesokan harinya dan berharap Nurmaya agar bersabar karena dia juga baru saja pulang bekerja. Akan tetapi penjelasan yang disampaikan oleh wanita 25 tahun itu tidak membuat Dimas merasa puas. Dirinya malah mengatakan semua penjelasan itu hanyalah bersifat kebohongan dan alasan yang omong kosong. Dengan keadaan yang sudah sangat emosi, sang suami tersebut kemudian mendorong korban langsung ke dalam kamar. Dia selanjutnya mengunci pintu dan di sana sebuah tindakan yang tidak terpuji akhirnya dia lakukan. Tidak ada kesempatan untuk Santi Devi melakukan sebuah perlawanan. Tubuhnya juga langsung dibekap dan mulutnya dibungkam dengan sangat hebat. Dimas Setiawan juga membenturkan kepala dari korban dengan berulang kali. Dia melakukan serangan itu secara membabi buta di depan sang istri yang hanya diam saja.
Tidak ada yang bisa menghentikan aksi dari Dimas, semua matanya tertuju untuk membinasakan seorang wanita yang sudah menghina istrinya tersebut. Hingga bercak merah kemudian muncul di bagian tempurung kepala korban. Di sana benturan hebat itu membuat Devi sudah berada pada kondisi yang setengah tersadar. Dan aksi atas penyiksaan itu sama sekali tidak dihentikan oleh kedua pelaku. Hingga pada klimaks atas eksekusi yang dilakukan oleh Dimas. Di sana dia kemudian mengambil seutas tali jemuran di depan kamar indekosnya. Dan akhirnya tanpa rasa kemanusiaan dia kemudian menyudahi semua penderitaan dari korban. Pada saat itu Santi Devi sempat menatap lekat kedua bola mata dari kedua pelaku. Di sana dia sama sekali tidak berpikiran bahwa hari ini adalah sebuah akhir dari kehidupan di dunia ini. Setelah menyadari bahwa mangsanya sudah dalam keadaan yang tidak bernapas, Dimas Setiawan kemudian membaringkannya dan mengikat kedua kaki sampai tangan korban dengan seutas tali tambang. Di sana dia juga menaruhnya tepat di depan kamar mandi dalam keadaan yang terlingkup. Sepasang suami istri tersebut benar-benar menjelma sebagai iblis yang nyata pada momen tersebut. Setelah itu Dimas kemudian mengacak-acak lemari dari korban. Di sana dia menemukan ponsel beserta uang tunai sebanyak Rp400.000 dan kemudian langsung melarikan diri dari tempat indekos tersebut. Sayangnya apa yang mereka lakukan ternyata membuat keduanya harus terjebak pada proses hukum. Dan menurut keterangan yang saya dapatkan, sepasang suami istri itu akhirnya divonis kurungan selama 20 tahun di penjara. Sebuah prolog dari kisah yang cukup memprihatinkan, di mana sepasang suami dan istri harus terlibat sebuah perkara ekonomi hingga rasa frustasi. Dan satu orang akhirnya menjadi korban atas keputusasaan hidup yang sedang mereka alami. Semoga kisah ini menjadi pelajaran penting untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan dukungan dan pendapatmu mengenai ini semua di bawah kolom komentar.